Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizi, staf B2B. Di sini akan membahas mengenai role material knowledge. Nah, teman-teman, kenapa di sini kita akan membahas materi ini? Karena di sini kita akan memperdalam apa saja bahan-bahan atau pabrik-pabrik yang digunakan untuk seluruh koleksi yang ada di Elzata maupun Dauki. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih raw material itu. Secara pengertian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, raw material atau bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk diolah menjadi barang atau jadi bahan kebutuhan pokok melalui proses produksi. Jadi, untuk menjadi satu baju atau satu produk yang ada di toko ini, teman-teman, prosesnya sangat panjang. Di sini kita akan bahas bersama-sama. Untuk bahan-bahan atau material yang kita gunakan baik di Elzata dan Dauki, salah satunya adalah jenis raw material yang kita gunakan adalah knitting atau kaos. Nah, untuk bahan knitting ini adalah jenis kain yang dibuat dengan cara merajut. Nah, sehelai benang atau lebih hingga membuat suatu bentuk jeratan seperti gambar yang ada di layar. Terus untuk jenis kain yang kedua yaitu woven. Nah, woven ini adalah jenis kain yang dibuat dengan cara ditenun. Di sini juga nanti kita akan bahas lebih detail apa itu knitting maupun woven. Kita next. Nah, ini adalah perbedaan raw material atau bahan pokok yang digunakan oleh produk Elzata dan Dauki dibagi dua, yaitu ada knitting dan woven. Nah, untuk perbedaannya itu tersendiri, untuk knitting dia lebih lentur, lebih stretch, biasanya digunakan di produk-produk untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Terus daya serap airnya tinggi, mudah kendur atau tidak mampu mempertahankan bentuk, lebih breathable atau sirkulasi udaranya lebih baik, terus tidak mudah kusut. Sedangkan untuk woven, dia memiliki jenis kain yang solid, tidak terlalu lentur, daya serap airnya lebih rendah, tidak mudah kendur dan kuat, cenderung kusut dan tahan lama. Kemudian jenis serat kain. Nah, yang pertama itu ada jenis serat kain organik atau alami. Nah, ini jenis serat kain ini biasanya diproduksi atau dihasilkan dari alam seperti tumbuhan, hewan, dan diproses. Nah, seperti ada produk kita di season 2025 itu kita ada Lab Eco. Nah, itu merupakan produk basic yang kita gunakan dengan menggunakan serat organik atau alami. Nah, sedangkan untuk serat sintetis atau serat buatan, ini jenis serat yang bahan penyusunannya dibuat atau diproduksi oleh manusia. Itu bedanya. Yang alami dan sintetis itu, kalau alami dibuat dari sumber daya alam, sedangkan kalau jenis serat sintetis itu dibuat oleh manusia. Nah, perbedaan serat organik dan serat sintetis itu ada beberapa perbedaan yang cukup jelas. Yang pertama, untuk serat organik, dia seratnya kuat dan umumnya tahan penyetrikaan. Terus yang kedua, lebih nyaman digunakan karena sirkulasi udaranya baik, terus mudah kusut, bahannya susut, pengadaannya mahal dalam jumlah terbatas. Terus lebih mudah kusut, ketahanannya rendah dibandingkan serat sintetis. Sedangkan untuk serat sintetis itu bisa diproduksi massal dan murah karena merupakan bentuk buatan dari manusia, sehingga bisa diproduksi massal dan murah. Kemudian tidak mudah kusut dan tidak memerlukan penyetrikaan panas. Terus tidak susut, kurang nyaman digunakan atau panas, daya serapnya rendah dan kurang terasa sejuk di tubuh. Di sini pun teman-teman sudah jelas ya perbedaan serat organik dan sintetis. Kenapa serat organik akan lebih nyaman digunakan? Karena itu tadi untuk bahan dasarnya diambil dari
serat-serat alam, sedangkan yang sintetis itu buatan manusia. Terus ini ada beberapa contoh bahan knitting dan woven. Nanti juga di belakang kita akan tampilkan beberapa produk yang menggunakan jenis-jenis kain yang sudah kita bahas. Nah, itu ada knitting sama woven. Contoh yang knitting itu di spandek. Spandeknya Elzata. Itu spandeknya Elzata itu merupakan jenis kain atau jenis bahan yang knitting. Karena dia lebih sintetis, lebih nyaman digunakan dan daya serapnya juga tinggi. Terus yang kedua, rayon spandek. Rayon itu yang biasanya kita ada di produk Elzata maupun Dauki, di tunik-tunik maupun gamisnya. Terus polo shirt atau Lacoste. Nah, itu juga merupakan contoh bahan knitting. Terus yang keempat ada scuba yang biasanya itu ada di produknya Dauki. Terus yang kelima ada Sera spandek sama dengan sejenis dengan spandek Elzata biasanya. Terus yang keenam adalah combat, yaitu kaos yang biasanya di t-shirt. Di t-shirtnya Jatamen, kalau dulu ada produk t-shirt yang menggunakan bahan combat, atau produk Dauki, kaos-kaos untuk yang bisa dipakai olahraga, itu ada artikel-artikel yang menggunakan bahan combat. Terus yang terakhir ada knitting fancy. Nah, sedangkan untuk beberapa contoh bahan di woven itu ada poplin, kemeja basicnya Dauki, ada juga tuniknya Elzata menggunakan bahan dasar poplin, ada rayon juga. Terus ada satin yang biasa kita gunakan untuk di print di koleksi-koleksi lebaran atau gamis-gamis maupun tunik print. Ada juga pori rayon, itu biasanya di koleksi Elzata maupun Dauki. Terus ada crinkle. Crinkle ini dia apa namanya? yang tidak usah setrika dan dia juga cukup lumayan nyaman untuk digunakan. Terus ada katun Paris. Di kemeja basic kita juga ada yang menggunakan bahan katun Paris, teman-teman bisa langsung lihat di tokonya masing-masing. Terus ada Oxford Perkusi, ini biasanya digunakan untuk produk-produk Jatamen yang ada di toko itu. Salah satu contohnya itu ada Ajam Shirt, dia menggunakan Oxford Perkusi dan voile. Nah, untuk voile tersendiri ini biasanya ada di scarf. Nah, sekarang tadi kan contoh-contoh bahannya, sekarang kita akan lihat juga beberapa contoh bahannya beserta keunggulan dan kekurangannya. Nah, untuk spandek mungkin teman-teman sudah tidak asing. Spandek ini merupakan spandek yang digunakan oleh Elzata ini, spandek premiumnya Elzata yang sudah dari dulu kita gunakan. Nah, untuk spandek ini bahannya bisa digunakan untuk produk basic Elzata, dibuat untuk bergo, gamis, tunik maupun legging. Nah, kayak Jaria Sahara, casual, Jaria Citra, Kirana. Terus kalau dulu itu kita punya produk yang namanya Gamia Azra atau Jania Busui, itu merupakan produk-produk yang menggunakan spandek Elzata. Nah, di sini juga udah ada contohnya Bergo Sahara, casual, Tunaya Yasmin, inner kita itu menggunakan bahan spandek. Nah, apa sih keunggulannya? Nah, untuk keunggulan bahan spandek ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, berasal dari serat sintetis atau buatan, bersifat lembut dan halus sehingga akan memberikan kesan nyaman. Terus yang ketiga, memiliki elastisitas tinggi sehingga dapat mengikuti bentuk tubuh. Jadi bisa mengikuti bentuk tubuh dan kita juga bisa siasati untuk penggunaan berbahan spandek itu dengan menggunakan tambahan menggunakan outer. Jadi teman-teman juga bisa upselling dengan produk yang lainnya karena spandek ini dia mempunyai sifat yang bisa membentuk badan. Terus kelebihannya itu tidak mudah kusut sehingga tidak perlu disetrika untuk spandek, dan ketahanan warna tinggi sehingga warna tidak cepat pudar. Nah, namun ini juga di sini ada beberapa kekurangannya untuk produk yang menggunakan bahan spandek. Yang pertama, karena bersifat elastis sehingga ketika digunakan akan menonjolkan bentuk tubuh. Nah, namun untuk kekurangan ini teman-teman bisa banget ketika di store disiasati dengan mix and match bahan-bahan produk yang menggunakan spandek dengan outer atau vest yang kita punya, baik dari koleksi Elzata maupun koleksi Dauki. Terus untuk kekurangan selanjutnya yaitu tidak bisa disetrika dalam suhu tinggi. Karena kalau spandek disetrika dengan suhu tinggi dia akan menyusut, bahkan nantinya akan kebakar. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus disampaikan juga cara perawatannya kepada customer apabila ada customer yang membeli produk-produk kita yang berbahan spandek. Lanjut, selain spandek,
Ada juga rayon spandek. Nah, ini mix rayon dengan spandek. Bahan ini biasa digunakan untuk produk basic Elzata dan Dauki. Bisa dibuat untuk inner gamis, inner tunic, atau legging. Nah, ini ada beberapa contoh produk-produk Elzata maupun Dauki yang menggunakan bahan rayon spandek. Ada ciput Selena, terus ada ciput Rumana, ada inner Agatha, ada manset Arsmi, sama ada manset Kezira, juga bahkan ada legging-legging kita yang menggunakan bahan-bahan rayon spandek. Nah, terus apa sih keunggulan bahan rayon spandek ini? Nah, ini kelebihannya yaitu berasal dari selat alam sehingga dingin ketika dipakai, memberikan kenyamanan yang lebih enak dibandingkan serat-serat yang tadi kita bahas. Nah, terus bersifat lembut dan nyaman, memiliki elastisitas tinggi, terus menyerap keringat. Makanya sangat cocok banget bahan rayon spandek ini digunakan untuk produk-produk inner karena dia mempunyai daya serap yang tinggi. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, bahan ini berasal dari selat alam sehingga saat pencucian awal akan susut. Nah, teman-teman, ini juga harus disampaikan kepada customer untuk perawatannya seperti apa. Tidak usah dicuci di mesin cuci, cukup direndam. Terus ketika memerasnya cukup dengan pelan-pelan saja, tidak usah keras-keras karena untuk menjaga keawetannya, dan akan sedikit menyusut ketika pencucian awal. Terus untuk kekurangan tersendirinya itu adalah gampang kusut. Nah, teman-teman, apabila menyampaikan kekurangan kepada customer, teman-teman bisa dilimpahkan dengan 3 kelebihannya. Jadi teman-teman bisa fokus nanti menginformasikan kepada customer, fokus kepada keunggulannya saja. Seperti itu.